Kembali lagi di Musuh Masyarakat episode terkini. Gua akan pakai episode terkini terus. Bareng saya Adriano Kalbi. Dan saya Tretan Muslim. Dan bagaimana nih Pak Muslim nih? Ya. Anda harus lanjutin itu dong. Apa? Postingan waktu itu kan bilang partner pertama narkoba ganti. Yang ini lebih parah narkoba. Habis itu partner yang ketiga. Bukan partner kalau ini. Oh, bukan ya. Ini justru aku dianggap lebih bertanggung jawab. Iya. Kalau Pras, Coki itu kan partner. Jadi dianggap keputusan terserah dia. Ini orang tua asuh lah. Kalau ini aku dianggap orang tua asuh, dianggap apa ya? Profesor X-nya, X-Men ini. Aduh. Ya, semua udah pada tahu lah kasus pelecehan yang dilakukan seorang Deadpool ya kemarin kan. Deadpool. Seorang Deadpool. Itu nggak salah sih, ceweknya nge-tag Ane nggak salah. Mungkin Ane dianggap bertanggung jawab. Tapi kalau orang yang nggak baca caption dan lain-lain dikira Ane pelakunya Ada yang balas di komennya tuh, wah mana mau Tretan Muslim diserang netizen katanya. Kan bukan saya. Iya. Bukan saya. Tindakan Deadpool itu ya dia begitu. Aduh. Itu salah ya. Cuma bukan saya dong yang kenapa saya harus bertanggung jawab gitu. Apakah ini berdampak terhadap penjualan bebek caro? Enggak sih. Enggak. Belum ada yang terasosiasikan. Tapi yang jelas Ani mau ngomong-ngomong mau ngangkat mutant lagi jadi ada agak ragu. Takut. Harus background check nih kayaknya nih. Benar ya kan? Benar. Cuma ya aku bingungnya menjawab pertanyaan orang. Jadi ditelepon dari bagian orang gaming, ditelepon nih. Bang ini gimana bang? Dexter bang. Loh, kenapa nanya aneh anjir? Dia aja tinggal di rumahnya sendiri, punya orang tua sendiri, punya kerjaan sendiri. Dia aneh ngonten gitu. Ya ampun. Emang dia kerja apa sih sebenarnya? Dia cosplayer. Oh, gitu. Iya bener. Salah satu yang memungkinkan dia bekerja tuh kalau ditutup semua emang. Tuh, bukan Coki aja nggak kepikiran deh. Adriano bro. Tapi yang jelas sekali lagi ya, stand saya sama hal itu adalah hal yang salah. Cuma salah gitu kan. Salah. Coba jangan cecein ke saya bro. Iya. Mungkin aku ngerti sih ceweknya kayaknya mau minta sambungin. Iya. Karena mungkin dianggap aku kenal Dexter. Akhirnya aku sambungin waktu itu. Dex ini ceweknya nyari ente nih. Udah. Aku bilang Dexter, mana nomor ente? Tak kasih ke ceweknya. Jadi penghubung itu doang. Katanya mau ketemuan atau dan lain-lain. Nah itu udah bukan tanggung jawab saya ya. Itu udah di luar. Ya yang dia lakukan juga bukan tanggung jawab saya anjir. Orang sangean ini banyak akal ya bang. Jadi mungkin kedepannya project YY kita harus screening dengan baik. Screening ya. Karena Caca doang tidak menjamin birahinya rendah ya. Betul. Bukan karena dia Caca, aku tidak pede, enggak. Tapi tetap birahi tetap ada pada siapapun. Ya. Ini memang teguran bagi kita semua biar nggak diskriminatif ya. Maksudnya ternyata semua orang kalau punya niat jahat ya. Niat jahat itu tidak memandang bentuk maksudnya. Iya. Aduh. Bentuk loh. Bentuk wujud sama aja wujud. Sama aja dong. Sosok. Derajat. Ya. Nah, tidak memandang derajat. Ya, karena kan waktu itu orang jadi gini. Pas pada saat aku ngonten orang-orang Caca tuh orang kayak wih, simpati mulia gitu. Nah, sekarang begitu dia sendiri yang membalikkan itu, Ani mau ngomong apa, Pak? Lu nonton Planet of the Apes nggak sih? Enggak nonton ya? Enggak. Jadi itu ceritanya Planet of the Apes tuh ceritanya kan pokoknya bumi akhirnya dikuasain kera-kera kan. Ya. Nah tadinya tuh kera ini pinter karena diasuh sama satu orang. Karena apa? Kera ini pinter diasuh sama satu orang, dijadiin eksperimen lab apa segala itu dia pintar. Terus ditanya terakhir keinginannya apa? Keinginannya adalah merdeka. Oh yaudah dilepaslah si monyet ini. Nah pada saat dia pergi tuh dia nolongin monyet-monyet yang kasihan-kasihan lainnya. Banyak yang jadi eksperimen ini dibawa bangunlah jadi kerajaan. Nah aturannya dia itu pertama pada saat udah terkumpul monyet banyak, aturan pertama adalah monyet tidak boleh membunuh monyet. Jadi monyet harus menolong monyet. Yaitu moral of the story adalah ntar ujungnya nanti yang menghancurkan si kerajaan monyet itu tuh monyet sendiri. Jadi dia kayak
udah yang penting monyet aja gitu. Kalau itu juga waktu itu kan penting cacat aja kan. Iya. Bukan morilnya yang Bukan diteliti. morilnya. Bukan. Karena ya aku kira yaudah cacat dia akan. Iya. Tapi kalau janganlah panjangan. Nah, jadi pembelaan nanti. Oke, yang jelas kasus itu bukan tanggung jawab saya, itu biar diselesain dia sendiri dan kedepannya saya akan lebih hati-hati ya men-screening ya, karena cacat doang tidak menjamin dia aku akan ikhlas dengan semuanya gitu ya. Aku akan berkelakuan baik. Dia tidak menjamin. Dulu tuh ada acara kejahatan apa ya, si Bang Napi. Bang Napi kan selalu bilang kayak kejahatan tuh bukan cuma ada karena niat, tapi juga ada karena kesempatan. Ya kalau dikasih kesempatannya orang tuh keluar asli. Siapapun ya. Iya. Udah, parah. Jangan bahas ini lah. Soalnya susah belain dia, Pak. Nggak bisa dibela, ini mah udah dilempar aja. Iya, udah susah gimana ya kan. Yang penting udah aku menghubungkan antara tersangka dan korban, udah cukup. Oke, kita kembali ke berita-berita kali ini aja nih, Bang. Soalnya topik kita akan berangkat dari ini nih. Tadi aku lihat video anak kecil. Ya. Dia ngebentak-bentak gurunya, Pak. Ya. Anjir, kok ada ya guru dibentak tuh sampai tolol lu digituin, dan itu debat loh, gurunya orang tua loh, bukan guru-guru sukuan magang loh, bukan yang anak kecil yang ente bikin nangis itu, bukan. Bukan guru itu. Ini orang tua, Pak, debat-debatan, wah tolol lu. Nah, gila cu, ini yang kemarin sempat sama Coki membahas, kayak pemukulan di sekolah udah boleh bro. Gue bilang waktu itu sempat tergantung, kalau sekolah internasional agak sulit dibela. Tapi kalau dia ngajar SD Impres, SMA Impres itu boleh kayaknya. Boleh dipukul ya? Iya, karena gaji kecil aja suruh nanganin anak setan gini enak aja. Tapi kalau sekolah internasional kan ya lumayan lah, lebih makmur. Jadi dia membalas murid itu berbanding terbalik sama gajinya. Kalau gajinya gede dia dituntut lebih sabar. Kayaknya kalau sama umur juga. Kalau dia makin tua dia kayak boleh makin mukul ya. Boleh ya? Boleh. Karena udah cita-citanya udah tua, udah nothing tulus, men. Ya. Enggak, kalau dulu zaman kita anjir paling berani itu ngecengin tuh itu pun udah enggak, Pak. Zaman ente apalagi kayaknya lebih hormat lagi. Kecuali guru-guru muda tuh. Lu digampar guru pernah tapi? Pernah, Pak. Ustadz, guru pernah, Pak. Dan ya enggak, kalau kita lapor orang tua, kita yang digampar orang tua, Pak. Ya sekarang udah karena pelindungan ini anaknya jadi banyak banget. Guru-guru dipukul, guru-guru dibentak-bentak kayak gini. Terus juga tadi ada berita bapak menganiaya anaknya sampai meninggal. Ini enggak sekali loh, banyak loh kejadian. Yang kemarin viral tuh karyawan apa tuh yang dia sama istrinya direkam diam-diam, yang ditempeleng tuh anaknya tuh. Berseri-seri itu e-commerce ya. Iya. Yang rame itu juga, Bang, yang cewek mencabuli, yang cewek di warnet. Iya. Aduh. Cabuli 7 anak apa berapa anak? Ya, suruh pegang payudaranya. Iya itu yang anak-anak dicabulin. Tapi itu beda kasus kalau itu, Pak. Itu beda kasus. Dan sekarang ibu itu ngelaporin anak-anak itu pemerkosaan. Iya, dia ngaku dia pernah diperkosa. Yang bangsat adalah yang komen-komen orang. Anjir, ini rental PS mana, mau dong ke situ. Tapi emang ada diskriminasi korban memang kalau laki sama perempuan. Iya, kalau bapak-bapak mencabulin anak perempuan itu kayak anjir gak bermoral loh. Tapi kalau cewek itu kan masih muda kan, 24-an. Yang profil picture-nya dari samping fotonya lagi rame. Anjing, itu rental PS mana malu dong. Sumpah itu anak anjir, masa kecil gua kok gak ada beginian gitu ya, anjir. Beda ya. Main PS sejam 20.000 pakai remas 25.000 enggak ada. Ada paket remas itu. Enggak, dulu kalau kita rental PS mau habis kan, belum beres winning 11, Mas, nambah Mas, tambahin Mas 5 menit. Karena 5 menit itu berharga, Pak. Harus beresin pertandingan hari itu. Pepsi Man nyawanya masih 2 kan. Pepsi Man dia aduh, apalagi duit udah nggak ada. Tawaran mungkin suruh grepe, suruh apa. Nah, itu juga diskriminasi korban ya. Enggak, tapi dia tuh emang buat nambah jam nge-grepe. Tapi susah karena orang tuanya yang cewek yang jadi korban. Iya. Yang cewek yang tersangka. Tersangka. Ibu-ibu ini yang melecehkan anak kecil. Iya. Jadi gini,
ini masih bisa dibercandain. Ya, betul. Enggak, ini Karena juga korbannya nggak bisa lelaki sih. Kalau korbannya lelaki itu kayak masih Iya. kayak sekarang Anda jujur ya, Dikta digrepe bijinya. Iya, beda. Anda prihatin apa ketawa? Anda? Iya. Ya kan? Udah gitu dia juga nanggepinnya pakai pose itu lagi. Bercanda ya? Iya, memperkuat Lato-lato. alat kelamin. Enggak, dia lu tau gak yang di film-film silat Cina ada kayu tumbukan itu ditumbuk iya, ke iya. kelaminnya gitu. Kembali lagi ke anak kecil, Anak kecil. dianiaya, anak kecil ditampar-tampar bapaknya. Iya. Nah, kalau yang kasus PS beda bangsat, itu Beda. itu beda itu. Kasus PS tuh kita mendukung Ekstra. ya. Anjing kita. Enggak, itu extraordinary. Iya, yang komen lucu-lucu banget. Ini rental mana? OTW. Terus ada yang bilang apa namanya? Dulu zaman gua nggak begini katanya. Dulu lucu banget. Gua kecepatan gede nih kayak zaman lucu banget. Itu masalah beda. Beda. Kita akan menyoroti yang lagi rame sekarang dari kemarin Ya. postingannya Gita Saf soal Ya. child free. Betul. Gini, kita berdua kalau disuruh mendukung child free agak aneh karena kita udah punya anak, Bang. Betul. Tapi kalau ada orang yang mau child free, Ya. itu aku nggak apa-apa. Gini, kalau Anda punya anak dan Anda aniaya kayak tadi, Oh iya mah. terus Lah. kayak temanku yang aku cerita Coki, ini terkejam dulu. Dia kalau nakal digantung kakinya, Anjing. digantung, Mbak. Gantung terbalik. Itu balik, bro. Udah kayak Manehes ketangkep tuh gitu. Kemana? Atau dia diikat di pohon, disiram air, terus dikasih semut rangrang. Aduh. Bro, itu CIA, bro, itu bapaknya, bro. Gila. Nah, menurutku orang-orang tua kayak gitu, Ya. Enggak yang pantas. nganiaya, yang anaknya tampar-tampar itu nggak pantas dan bukan harus memilih tapi wajib tuh child free Ya, untuk melindungi anaknya. betul. Begitu. Orang kan mertua-mertua itu kapan nih punya anak sudah umur segini. Kalau belum siap. Ya, Kira-kira mertua kita chef gitu juga nggak ya? anjing. Apa nanti kita coba Makanya telepon ya tinggal kalau di- bisa ya. Makanya tinggal di luar negeri kayaknya. Biar jauh dari mertua. Biar gak dia mau gini. Enggak, karena kita gini. Melihat orang-orang yang punya anak tapi dianiaya, Ya. itu mungkin secara mental. Ada yang mental siap, ekonomi nggak siap. Ya. Makanya di Amerika ya kalau nggak salah ya. Hmm. Kalau kalian tahu film The Pursuit of Happiness, Ya. yang Will Smith Ya. nggak laku jualannya, Ya. akhirnya anaknya mau diambil negara. Ya. Itu benar, Pak. Ya. Nah di sini kan enggak. Ya. Di sini paling diambil rumah sakit kalau nggak bisa bayar. Ini. Padahal Ditahan. ada di undang-undang ya. Emang ada. Oh, Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. bukan dia pelihara TikTok ya? Waduh. Disuruh mandi lumpur. Karena aturan di sini, nah anak terlantar. Tapi kalau dia punya orang tua Iya. yang tidak bisa membiayai, yang gebukin dia, Itu wajib terlantar nggak negara? mesti. Itu mesti terlantar. Udah terlantar kan? Iya, itu Tapi masih negara kan misalnya, Iya. tapi lu punya orang tua. Tapi saya bonyok, Pak. Nah, tapi masih punya orang tua. Iya, nggak bisa. Nanti kalau diambil, salah negara memisahkan anak. Kalau kita kan yang penting kasih sayang gitu. Uang belum tentu apa ya. Yang penting orang tua ada aja. Kasih pukul habis itu disayang lagi ya. Enggak, karena negara kayaknya nggak ada aturannya di sini. Nggak ada. Mau Anda miskin, mau Anda tidak bisa membayar, kayaknya Iya. negara akan lebih kejam kalau ngambil, Pak. Iya. Padahal kayaknya lebih kejam menelantarkan dong. Betul. Anak terlantar tuh nggak cuma di jalan. Betul. Anak terlantar di rumah tapi nggak dibiayain dengan benar, nggak Iya. dikasih pendidikan. Ya, Ujungnya dipukul. apa? Dipukul juga. Iya. Ujungnya apa? Nabrakin diri ke truk. Itu udah terlantar hitungannya, Iya, bro. iya, iya. Dia punya keluarga tapi terlantar. Ya pokoknya kan kalau ilmiahnya ujungnya anak ditelantarkan oleh orang tuanya nih, dipukul, dianiaya, nggak diberi kasih sayang. Ujungnya cuma 3, mencederai orang lain, mencederai binatang, mencederai diri sendiri. Oh, itu ilmiahnya begitu. Iya, udah nggak ada lagi, nggak ada jalan lain. Berarti siapa yang kemarin pantat kucing dikasih petasan tuh Ya mungkin termasuk ujungnya ditelantarin ya? ada telantar. Kecuali kalau genetik ya, kecuali emang dia psikopat ya. Kalau psikopat kan yang sosiopat, maksudnya sosiopat. Kalau psikopat kan emang orang terlahir psikopat. Oh, itu Kalau genetik ya? sosiopat kan dari lingkungannya. Dari sosial, Iya. jadi pet berarti. Iya. Jadi pet aja. Tapi dulu gue juga punya temen kayak gitu tuh. Ente pernah nyiksa binatang? Enggak, gue enggak. Tapi gue punya temen kayak gitu. Orang tuanya tuh pilot. Gue sekarang jadi inget nih. Orang tuanya pilot. Gue inget banget gue. Kenapa dia psikopat pilot banget? Dia pilot? Ya mungkin karena nggak ada orang tuanya.
Gue ingat banget tuh ke rumah, dia bilang, main ke rumah aja, ngapain? Mau main petasan. Oh ya udah main petasan aja. Terus tiba-tiba kemana gitu? Beli hamster, ngapain beli hamster? Mau diledakin pakai petasan. Anjing, gue bilang, anjing nih orang sakit banget nih. Itu hitungannya terlantar ya. Iya karena nggak ada pengawasan, nggak ada apa, dia jadi gitu ya, jadi binatang. Iya. Ngeledakin hamster pakai petasan tuh buat gua. Abis itu gua nggak main lah. Gak main lah bangsat. Aku penyiksaan binatang paling kejam itu iguana kecil-kecil tuh. Tak suntik air. Anjing biar apa? Maunya jadi formalin gitu biar kaku. Oh, Tapi karena dulu di Madura kayaknya susah akses formalin. Jadi beli spetnya dong, diisi air, disuntik. Goblok. Kaku nggak melempem jadi iguana gelonggongan bangsat. Anjing, ini diserang banyak orang nih lihat aja. Dulu. Bangsat. Dulu belum ada animal abuse, bro. Belum ada. It's a fun thing, bro. Dulu belum ada animal. Dulu belum ada animal abuse ya kan. Aduh. Tapi ngeledain hamster terus nanti gedenya temen nanti jadi apa sih? Nggak tahu sekarang jadi apa. Di mana itu orang ini? Gue coba cari sosmednya. Nah, Anjing. orang tua pilot Ya, mampu mampu. membiayai Ya. anaknya. Tapi nggak ada kasih sayang. Nggak ada kasih sayang. Itu juga wajib diambil negara, bro. Kalau- Jadi gini, orang punya uang aja nggak punya kasih sayang, itu bisa terlantar anaknya, Betul. bisa nggak jelas. Betul. Apalagi orang yang nggak punya duit, nggak punya kasih sayang, Iya, aduh. terus juga secara mental belum siap, terus dia memilih, aku kayaknya mau child free dulu. Wah, kamu ini, Iya. wah, Ya. makanya ini kayaknya aturan-aturan tuh harus ada Ya. tanda bintang kecil. Iya. Misalnya punyalah anak gini-gini bintang kecil. Iya. Kalau Anda mampu, kalau Anda sayang, ya kan? Kayaknya di agama tadi sempat baca-baca sih. Ya. Di agama memang kayaknya child free ini tidak boleh karena ini tidak sesuai kodrat atau apa gitu. Ya. Karena kalau punya anak itu dianggap bisa mendatangkan rezeki, bisa jadi doa. Tapi kan kalau aku sekali lagi ya, kesiapan orang tuanya lebih penting daripada Ya. punya anak. Wah, ini jadi Sekedar punya anak. panjang nih agama nih. Ini kan kita kalau ngobrol maslahat dan mudorot ya. Anjing masalah ada mudorot lagi oke. Maslahat kan kebaikan. Kalau Ya. punya anak kan bisa mendoakan Ya. fitrah. Tapi kalau mudorotnya dia punya anak dia jadi Kejam. jadi menelantarkan itu lebih berdosa. Jadi mukulin anak dan Iya. apalagi nauzubillah min dalik sampai membunuh ya. Eh. Aku masih jujur aku itu termasuk psikopat tuh kayaknya. Bapak yang bunuh anaknya itu pas kecil ngeledakin hamster juga tuh kan. Goblok. Bro, maksudnya anak kecil gitu. Iya, Gimana dia tega? Berarti kan dia ada anger lain gitu. Ada anger lain. Ya kan di kantor. Wah, ini juga penting, Pak. Yang Iya. kemarin bapak-bapak nampar anaknya tuh. Anaknya juga nggak ngeselin gitu. Iya. Anak itu udah maaf. Gini Dustin mohon maaf ya. Dustin aja ngeselin tuh saya nggak sampai pengen nampol loh. Itu kan bercanda doang, Iya. pengen tak tampol. Coki narkoba aja masih enggak sih kalau itu pengen tak tampar sih. Apalagi anak kecil gitu Iya. lucu. Ya nggak terlalu lucu tapi tetap itu anak kecil kayak dia gede gitu. Kok anjir itu udah. Itu kayak kalau main PS ente pakai Brazil musuhnya ini Korea gitu kayak. Udah cuma buat bantai aja. main FIFA, main buat FIFA. bantai. Ya tapi emang kayaknya mungkin kita coba membreakdown ya. Apa aja yang indikator-indikator menjadi kesiapan orang gitu. Mungkin yang bikin gini, stance-nya Gita Saf tuh itu nggak salah. Tapi cara dia menjawab kayaknya. Nah, itu dia yang akan kita bedah sedikit ya. Ya. Mungkin nanti akan kita telepon orangnya, Ya. kan? Karena sekarang dia lagi jadi musuh masyarakat juga dan jadi musuh ibu-ibu posyandu ya. Anjing. Jadi mungkin stance-nya nggak salah, tapi dia banyak diserang juga Pak kayaknya Pak. Ya. Dari dulu dia kayak Kania versi Islam dia. Ya Allah. Loh iya kan Kania kan cewek bersuara. Gita Saf menjawabnya mungkin dianggap itu menyerang, padahal aku baca ya kita santai ya, kita dalam berusaha mengerti itu kan nggak ditujukan, nggak menyindir ibu-ibu, itu adalah stance dia. Iya. Gua nggak punya anak ya karena mungkin gua bisa tidur cukup, terus juga dia bisa botox dengan duitnya, itu kan buat dia gitu, tidak spesifik buat ibu-ibu di Posyandu Bekasi Anda ngapain punya anak gitu. Maksudnya kalau spesifik baru orang ini tersinggung. Ini kan dia general jawabannya Pak. Mungkin dari hati ibu yang paling dalam itu ada kayak, saya juga mau lo botox gitu. Tapi selalu dimarahin suami. Misalnya aku mau botox, kamu di botox dipikirin anak tuh dipikirin gitu.
Terus tiba-tiba ada Gita Saf yang bebas bersuara. Kok enak begini? Aduh, Gita Saf dari Dia umur berapa sih udah mikirin botox? kayaknya udah 30. Ya ampun. Bukan, dia nggak mau botox. Aku nggak tahu dia mau botox Dia sekarang tuh apa nggak. pertanyaannya ditanya pas kapan sih lagi live IG ada komen lewat Nggak, atau apa sih? dia reply komen gitu. Dia di IG kayak ada yang komen, Kak Gita awet muda banget. Kayaknya di komen IG sih. Oh, awet muda banget. Apa Ya. rahasianya gitu? Iya. Dia nggak jawab air wudhu. Itu dia. Ya itu dia. Harus dijawab itu dulu. Itu dulu. Air wudhu. Tapi karena saya memilih child free gini, aku yakin nggak aman kalau gitu. Tapi dia langsung gitu. Iya. Kenapa rahasia awet muda? Yang nggak punya anak gitu. Iya, nggak punya War, anak, gitu. langsung marah. Atau kalau mau Tapi memang ya, punya anak tuh bikin cepet tua. nggak, kalau mau jawaban ilmiah atau jawaban dia sendiri, di awalnya harus kasih air wudhu. Atau di endingnya, oh saya suka makan kurma dan habatus sauda. Ada bro itu bro. Nah kalau ente sendiri bang, berarti ini kita sepakat ya. Ya. Orang yang wajib ya, Ya, wajib child free itu ya. harus, dan bahkan bukan kita yang nyuruh bang. Saat ini harusnya negara yang Ya. ada kualifikasi gini. Nikah mah gampang, nikah mah izinnya ke Orang tua. Anjir, ini baru kepikiran ya, nikah itu nggak harus negara. Lu nikah nggak harus kualifikasi negara, paling kualifikasi mertua masing-masing kan. Oh iya, maksudnya negara tidak ngasih syarat-syarat. Anda kalau mau nikah tuh Anda harus punya kerjaan. Tapi ada mestinya. Loh, Nggak iya, ada di sekarang enggak, ente ke KUA datang Pak, saya cinta sama dia, nikah Pak. Enggak Iya. ditanya. Mesti Anda ada pelatihannya itu, tapi di buku KUA-nya ada. pelatihan apa? Ya, Iya, tahu. jadi suami apa syarat dan kewajiban gitu-gitu ada. Masa dikasih tahu? Oh ada di Ada, perjanjian nikah ada, Bang, sekarang. ada. Bukan, maksudku syaratnya Iya. secara mental Anda Iya. bener. Ya, nggak ada. Gini bro, kita ngelamar kerja aja dimintain SKCK. Ini lucu banget. Ya. Ngelamar anak orang gak dimintain loh. Saya pindah KTP minta SKCK loh. Lama orang-orang Anjir. kayak ya udah gitu. Aduh, ini harus direvisi. Kayaknya yang mau ngelamar Hazel nanti harus pakai SKCK. Masa orang masuk kerja aja, ini mau memasuki kehidupan Anda. Iya. Dia akan menjadi suami anak Anda, istri anak Anda. Dia akan jadi menantu Anda. Anjir, SKCK harus mulai dibiasakan kayaknya. Ini mundur dulu sebelum punya anak ya. Nikah harus dicek tweet-tweet lamanya dulu. Ada dia menganggap trompet budaya Yahudi apa enggak, itu harus dicek. Anjir. Terus sih kalau Hazel punya pacar nanti tak cek sih. Dia Facebooknya apa kayak Ani dulu. Isinya Osama bin Laden. Ani di Facebook itu, Pak. My album tuh. My favorit tuh senjata-senjata. My idol Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir gitu, bro. Gokil. Aduh, itu kayaknya Facebook lama udah ada. Gokil. Udah ada hapus. Ini Gokil. harus ada pengecekan. Ya. Gitu. Karena ya tadi masuk kerja aja Anda dimintain SKCK. Masa masuk ke rumah tangga anak Anda nggak cek SKCK-nya, bro. Itu berarti ya mau nikah ya. Ya. Kalau punya anak harusnya negara menjamin dulu. Ya. Tapi di mana? Posyandu mas sudah jadi anaknya sebelum punya anak, itu maksudku. Punya anak. Oh, posyandu boleh lah kalau udah terlanjur punya anak. Atau mungkin ini ngeceknya di biasanya kalau kan ada orang nikah di tempat ini cek kesuburan apa, mungkin ada di situ. Kalau dia beli alat tes kesuburan, Ya. atau dia ke dokter saya mau program anak, bentar. Sebentar ya. Itu harus ini dulu dikasih masukan. Anda udah siap? Ya, yakin. Bahkan dokter harus langsung manggil financial consultant. Anda gaji berapa? Anak berapa? Tidur siap 4 jam. Iya, latihan begadang dulu. Karena gini, itu kalau nggak siap punya anak, anak dikasih kopi. Aduh ya, yang biar pup 17 kali tuh. Udah gitu ibunya dulu anak saya nggak bisa pup tapi dikasih kopi jadi pup 17 kali. Tolol. Bukan, anaknya pup terus, dikasih kasih kopi, iya, jadi biar berkurang. ya, Berkurangnya sorry. satu lagi. Satu. Dulu pupnya 18. 18. Itu kayak bercanda. Dulu pupnya 18, setelah minum kopi jadi 17. Bangsat. Itu mah parah banget. Gua tuh Dan dia nangkepnya. bangga begitu. Iya, gua tuh nangkepnya kirain memperlancar pup. Bukan, dia udah mencret. Oh, dia udah mencret nih kasih kopi biar kurang, biar iya. berkurang begitu. Nah, Gue juga lagi kenapa sih orang-orang kita harus diposting
Kenapa nggak dia diam-diam aja? Mungkin itu adalah sebagai Validasi. bukan validasi, mungkin dia mau ngasih tahu ilmu nih. Lu kalau nggak punya susu, pakai kopi susu yang ada di kopi ini. Begitu. Tapi ilmu macam apa yang cuma mengurangi pup 1 kali dari 18, cuy? Dan anak ngopi itu udah gak masuk akal, bro. Itu lebih bahaya lo bagi Dia tahu lambung. dari mana 17 nggak salah hitung. Banyak loh itu. Tahu-taunya ternyata 18 juga salah hitung. Ya, yang jelas kayak gitu-gitu udah nggak boleh. udah ya, nggak boleh Usah. ya. Apa ngecek history YouTube juga ya? Oh benar. Kalau dia tontonannya History ini, history. flat earth kayaknya dia nggak boleh dia. Kalau ini kalau ada belanjaan di keranjang doang nggak di check out doang tuh. Wah, itu juga berdebat ya. Sama sekali lagi ya ngasih testimoni di Tokopedia yang nggak ada hubungannya tuh. Itu ada anak ingat nggak dimarahin sama orang tuanya? Yang mana? Gara-gara orang tuanya kebiasaan tinggalin belanjaan di keranjangan 40 biji apa itu Oh, dia beli ke 2 check juta. out. Nah. Ke check out 2 juta dimarah-marahin anak-anak itu anaknya minta maaf, Enggak, itu. ibunya udah gak ngambek. Kalau itu sih orang tua aja kalau itu. Itu boleh punya anak nggak boleh? Iya, dia boleh punya anak tapi nggak boleh punya Tokopedia dia. Nggak boleh punya e-commerce dia. Kalau Anda ini ditagi pinjol lebih galak daripada pinjolnya menurut gua lo belum boleh. Itu kasihan lo ada yang nagih iya. pinjolnya di penjara malah dituntut 25 juta. Si penagihnya. Oh enggak, itu beda itu gara-gara Ya, beda komen itu, bukan pinjol itu. Ini salah satu kalau ada yang dia datang ke dokter, Ya. Pak saya mau program punya anak, mana cek HP-nya. Kalau banyak yang neror ya, mana Ya, bayar bangsat, mana Ya, bayar bangsat. Oh, ya. sebentar Anda lunasin dulu Iya, utangnya. iya. Baru boleh punya Kalau anak. ya ada history download app tuh ada 5 aplikasi pinjol lah. Nggak usah. Jangan. Bangsat. Banyak orang kayak gitu Banyak orang kayak gitu banyak Itu ya banget. berarti salah satunya yang belum siap punya anak ya, dan wajib itu child free ya. Betul. Nah, tapi kan kita ini bukan penganut child free, Bang. Ya. Mending kita langsung telepon aja nih. Ya. Orang yang sekarang lagi rame Ya. gara-gara child free. Kita langsung aja telepon nih jauh-jauh dari dia Jerman sekarang ya. Berarti dia nggak bisa disebut netizen plus 62 dia. Nggak bisa. Yang komen aja. Dia netizen plus 49. Ya. Oke, langsung aja kita telepon. Ini dia Gita Syaf ya. Halo Gita Syaf. Halo, Ya, halo. teman-teman. Halo. Sepertinya guys, Anda masih bisa Tertawa-tawa. santai-santai gitu. Biasa kalau Iya. konten kreator Indonesia lagi rame di Lambe Tura, di Indozone tuh jarang bisa tersentuh ya Bang Adri ya. Jarang. Anda kan- Alhamdulillah karena terapi ya, begini ya. Oh ya. Kalau boleh tahu Gita nih di Jerman apa bukan ya? Betul. Oh, di Di Jerman. kotanya Bunda Korla di Hamburg. Oh, di Hamburg. Referensinya harus sama dunia hiburan ya. Ya harus udah korban. Harus, betul. Biar langsung bisa relate kan netizen-netizen Indonesia. Sabar. Coba. Langsung ngegas ya, langsung gas. Nada netizen Indonesia coba ditone down sedikit coba. Maaf. Ulang. Ya kita boleh nanya sedikit nggak? Apa udah pernah dijelasin mungkin soal child free, mungkin teman-teman belum tahu. Child free itu intinya nggak mau punya anak gitu ya? Sebenarnya child free itu nggak mau punya anak. Cuma ada juga orang-orang yang akhirnya child free karena dia nggak bisa punya anak. Oh. Oke, jadi berarti ada yang memilih, ada yang tidak bisa gitu ya. Ya. Betul. Kalau di Indonesia kan mungkin masih baru ya. Kayaknya belum pernah denger kita ada orang yang mau child Ya free. udah mulai ada akhir-akhir ini ada beberapa KOL lah yang mulai menyuarakan hal-hal seperti itu sudah mulai ada. Bapak anak agensi, Pak. Saya anak agensi kebetulan. Kalau di Indo kan masih ditanggepinnya begitu pastinya. Maksudnya kayak wah kok begini. Kalau di Jerman sendiri child free itu udah umum apa gimana kita? Sebenarnya kalau di Jerman itu omongan soal anak itu nggak terlalu jadi the whole topic aja sih. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan ibaratnya ada topik besar ya, setelah kita menikah punya anak itu udah pastilah orang tanpa pikir lanjut lagi gitu ya. Iya. Karena kalau di Jerman itu kan beda budaya ya mungkin Iya. karena nggak semua orang menikah juga, terus nggak semua orang partnernya yang beda gender juga, Oh iya. terus
Iya. Ada pelangi-pelangi juga ada di mari gitu kan. Jadi omongan anak Terus. tuh kesekian nih berarti pembahasan anak itu ya. Iya benar. Di sini tuh yang diomongin apa ya? Harga properti mahal gitu sih. Berarti bapak-bapak ganti wallpaper WhatsApp foto anak nggak ada di Jerman ya? Enggak sih. Kalau gue kagak pernah lihat sih, teman-teman gue tuh kebetulan mereka misalnya punya anak, ya udah itu salah satu kegiatan mereka aja, misalnya mereka habis kerja ya nih Oke. mesti ngurusin anak atau gimana gitu sih. Nggak, Oh. jarang banget deh yang jadi topik utama gitu. Oke, oke. Berarti bukan jadi apalagi sampai nanya kenapa belum punya anak, itu udah privasi banget berarti pertanyaan kayak gitu ya. Iya, bahkan di sini pun gue nggak pernah nanya umur temen gue. Iya, Oh. pastilah. Umur aja itu di sana kenapa maksudnya kenapa orang itu budaya berarti ya? Budaya sih, kayak mereka tuh punya clear idea banget kalau intrusive questions itu apa, terus yang kira-kira ya gue bisa kasih tahu ke lu atau lu bisa nanya gue itu apa gitu. Kayak Oke. ini ada satu cerita, waktu itu kan gue pakai jilbab di sini tahun 2015 ya. Ya, ya. Itu gue lagi di kampus tuh, lagi gue kuliah. Terus kemarinnya gue nggak pakai jilbab, besoknya gue pakai jilbab, nggak ada satupun orang nanya sama gue. Di kampus. Oh. Jadi iya gaya berpakaian tuh juga pasti bukan ini ya. Iya, iya, iya. Mau besoknya pakai jilbab, besoknya nggak pakai jilbab tuh nggak sampai matiin komen kayak Rahel Fenya maksudnya gitu. Nggak sampai segitu ya, karena Iya. itu udah urusan Iya. pribadi. Anjir, bahkan umur aja Ya. itu, sorry, berarti informasi apa yang bisa di-share? Apalagi Ya, agama tapi ya mereka kayaknya. malah penghasilan nggak gitu private. Oh. Wah, penghasilan juga private. Private. Oh, private. Nggak, tapi kan maksudnya kayak nggak tahu ya kalau Eropa mungkin beda. Kalau di US tuh kayak standar kayak ya enggak sih level ya lu setahun per make tuh segini gitu. Setahun tuh Oh, iya, iya, berapa orang ribu biasa. dolar. Mungkin beda Oke, kiblat. oke. Kalau Jerman berarti apa ya informasi yang di-share nih? Yang umum. Boring sih, kayak cuaca gitu ya. Aduh, hari ini cuacanya. Ke kantor lewat rute mana? Iya benar. Boring. Lewat kereta mana yang lebih efektif dari sini ke sini? Bener kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Gua nanya dong, itu jadi ceritanya pas abis isu kemarin itu menyangka nggak kehebohannya sampai kayak sekarang gitu? Menduga nggak itu? Kagak bos, sumpah. Karena tuh nggak tahu ya, gue Innocent nggak aja kan bisa. responnya respon innocent. Iya, karena ini bukannya gue sosokan apa gimana ya, Iya, kan iya. gue biasa kalau jokes gitu ya, gue nontonannya ya nonton misalnya komik orang luar gitu kan, atau pop Iya. culture gue juga yang luar gitu, jadi jokesnya kayak gitu kan. Terus Oke, oke, pas oke. taunya gue jokes tentang diri gue sendiri nih, terus di atas sama orang Indonesia, mereka pikirnya itu nyinggung mereka, itu kayak oke. Di sana nggak ada OVJ Jerman emang. Maksudnya kan kita nontonnya ya komik-komik luar yang referensinya tidak Indonesia banget gitu. Jadi begitu Anda ngejok dengan style begitu, mungkin kita mulai harus dipisahin nih. Kayaknya harus ini kayaknya di Jerman nggak ada lambe tura apa bahasa Jermannya lambe tura apa? Kagak ada. Lambe apa? Mulut bahasa Jermannya mulut apa? Mun. Mut Iya, turah itu apa ya? MUND. Oh, mut. Turah itu apa ya? Nggak tahu. Luber. Banyak. Banyak omong. Apa berarti? Oh my god, apa ya? Bahkan di Jerman aja Budaya turah. mentok, budaya Turah mentok. itu aja nggak ada ya. Banyak omong, lambe turah tuh banyak omong. Nggak ada. Banyak omong apa bahasa Jermannya? Sufirin. Susirin. Nah, netizen susirin. Tapi kalau kamu lagi maksudnya ada masalah gitu, biasa kan Anda sudah beberapa kali sepertinya rame Wah. di susirin. Banyak. Susirin Jerman Anda nggak ada. Ada di susirin Indonesia. Iya benar. Gimana berarti? Benar. Maksudnya itu cukup mengganggu kamu apa biasa aja? Awal-awal ngeganggu banget. Hmm. Karena tuh gue tuh sebenarnya diserangi sama banyak kelompok di Indonesia sih, gue ngelihatnya ya. Iya betul. Oke.
Yang nyerang gue pertama itu kelompok konservatif. Ya. Ya agamis gitu. Ya. Itu seneng banget dah. Itu yang awal-awal banget tuh. Yang dulu aku bikin gue kena mental. Terus abis ini sekarang kelompok ibu-ibu ya kan. Iya. Terus abis itu kelompok remaja-remaja edgy yang kalau di Twitter dia marah-marah itu juga kena juga. Kok kira Ya gitu lah, remaja-remaja pokoknya. edgy bukan mesti lebih sependapat ya mesti? Iya sih, tapi ada juga yang Berarti mungkin enggak juga. edgy-nya kelewatan sih. Ya. Jadi kayak nggak ngerti juga dah gue. Atau dia mau edgy tapi keterbatasan ini orang tua mungkin. Iya Keterbatasan bisa jadi. pengaruh orang Iya, tua bisa. ya. Jadi langkah-langkah Ya gitu. terapi apa aja yang udah ditempuh? Kayaknya udah biasa kan dia berarti udah tahu ya roadmapnya ya. Kalau untuk keluar dari ini berarti gua kesini. Tapi dia nggak matiin komen ya. Iya. Enggak dong. Nggak matiin Karena komen. udah kesekian kali katanya tadi Oke, itu iya. terapi tuh. Itu gue ya kayak 2 tahun lalu. Itu gue mulai ke psikolog gitu. Sorry, itu gara-gara netizen doang ke psikolog, bukan kerjaan, Iya, bukan. gara-gara netizen. Gokil. Gimana Anda menjelaskan I'm from Indonesia and Indonesia culture shock, very shock. Iya. Gimana I'm from maksud- Indonesia, turah Indonesia very sharp, it's so hurtful gitu ya. Turah maut apa? Sushi kiri Indonesia. Sushi kiri ya. Sushi kiri Indonesia. Itu harus menjelaskan dari kayak gua kinda have big influence in Indonesia, may not be here tapi in Iya. Indonesia lah. Iya. Langsung dikasih data Microsoft aja. Enggak, itu kayaknya terapisnya juga sama shocknya kayak orang Indonesia begitu, gak terima dia. Anda yang Iya. tidak milih, Anda yang pilih child free, orang Indonesia tidak terima. Iya bener. Dia lebih belajar bahasa dia lebih belajar iya. Indonesia juga. Malah belajar budaya Iya bener, Indonesia. iya bener. Bukan bener lagi. Iya. Justru malah jadi banyak pasien dia. Tinggal cari aja influencer yang dari Indonesia ya. Bener, banyak, Pasti. duitnya banyak lah. Pasti lagi pusing nih ya kan. ampun. Nah, dia nongkrong, I have this one patient from Indonesia. Root. Indonesia root, so root. Betul. Apa komen paling parah yang lo Ya, ini yang kayak ingat. yang keinget yang lo aduh gila nih orang-orang. Yang nyuruh gue kayak ya udah emang lu mati aja gitu, atau misalnya kayak lu tuh buang-buang duit nyokap lu, atau lu buang-buang orang. Enggak, maksudnya aku juga sama Coki kan sering bikin konten. Kenapa solusinya tuh langsung kita mati gitu. Mending lu mati. Iya. Mending Anda nggak baca komen saya anjir. Mending Anda jangan nonton konten Emily. Kenapa saya yang harus langsung mati Iya, gitu. tahu gimana. Anda ada Benar, pilihan. benar. Ini ya mohon maaf kita. Jadi internet in Indonesia is too cheap. Is too cheap. And, Tapi gue juga teorinya kayak gitu, kayak aduh Oke. dimahalin dikit lah biar disasar orang-orangnya gitu. Ya. Jadi kayak Tinder seru waktu eksklusif iPhone. Tinder seru. Oh, Begitu sekarang udah Android masuk. 200.000 masuk langsung. Sorry, kita nanya sedikit nih. Kalau di Jerman ada klasifikasinya nggak sih orang harus punya anak? Maksudnya Atau punya, kayak syarat nikah atau ya, syarat nikah, syarat punya punya anak gitu. gitu. Harus punya penghasilan Syarat tetap. nikah nggak ada, cuma mereka lebih bisa mikir dan punya kesadaran bahwa punya anak itu tanggung jawab seumur hidup dan mahal, dan waktu juga akan keambil semua gitu, ibaratnya mau nggak mau ya. Mm-mm. Tapi itu kesadaran Jadi kalau individu gitu- aja ya, nggak ada lembaga Betul. yang oke. Betul sih, kesadaran individu, karena nggak tahu ya, mungkin karena hidup di Jerman udah nyaman, jadi orang-orangnya bisa mikirin hal-hal yang lain gitu loh. Wihu. Coba statement Kalau yang di Indonesia mungkin hidupnya susah. ya panas, macet gitu ya. Iya, Ada pancoran nggak sih di Jerman ada? Gue tuh nggak ngobrol nggak bahas ini aja, kok gue takut diserang ya lama-lama. Oh, karena di Jerman adem, Bang. Ya. Bukan karena selain sejahtera di sana adem. Jadi nggak panas orangnya. Nggak panas, bro. Di sana mau demo gimana? Mau ngumpul di Monas, salju ya kan? betul. Jadi orangnya mungkin Maksud Anda apa kumpul di mana? Ya udah, kita terima kasih banyak kita Terima sudah kasih. mau ditelepon di Musuh Masyarakat ini. Anda sangat-sangat ini loh, pemberani loh. Anda sedang menjadi musuh-musuh
ibu-ibu posyandu loh sekarang loh. Iya, gila ya, tapi ibu-ibu serem banget loh. Oh, serem lah. Orang naik motor aja nggak pakai helm gimana nggak? Ya. Yaudah kalau gitu kita terima kasih banyak ya sekali lagi. Sama-sama, Ya. sehat-sehat terus. Ya sama-sama. Dadah kita. Bye-bye. Nah itu tadi ya kita udah dapat info langsung dari Gita ya. Ya. Karena yang kita penasaran adalah child free ini kalau di Indo kayak wow. Ya. Ternyata di Jerman jangankan anak, umur aja nggak. Ya, orang Berarti nanya. di sana nggak bisa. Loh, Pak itu kan hanya ada di Indo ya. Ya, Manggil betul. Pak, Ya. Bang, itu di sana. Di sana kan anak kecil Nama. manggil bapaknya Michael. Aneh banget anjir anak kecil manggil Ya. John. Pak, Ya. kakak, itu nggak ada bro. Ya. Umur ternyata di Jerman masa nanya cuaca. Di sini ente ketemu teman gimana cuaca hari ini? Jangan itu di sini gendutan ya sekarang. Maksud Anda? Berarti di sini nih, nah itu Emang ya. kata Cak Nun ya, aku inget Cak Nun. Dia ceritakan negara lain lebih maju katanya. Loh tergantung dari mana. Anda di Malaysia, di luar negeri bikin jalan, acara nutup jalan, bikin ini tuh nggak boleh ditangkap Anda. Iya. Di sini nih kita sak bebas-bebasnya mau apa cekakaan terus. Kita ini kalau di sisi lain lebih maju. Lebih loh. maju. Ente mau ke Jerman nanya cuaca terus, ya udah jelas salju gimana? Cuma Salju. nanya rute jalan aja ke kantor lewat Iya mana. nggak bisa nanya Bapak sekarang kerja apa Nggak bisa, nggak bisa. ya kan. Dan sekali lagi stance kita ya tetap ya. Orang kalau mau child free silakan. Bahkan harusnya ini diatur pemerintah. Pemerintah harus lebih ketat lagi orang yang punya anak. Betul. Itu harus di tes psikopat, dia harus nonton film Saw dia. Ya. Dia kalau dia tutup mata berarti dia nggak psikopat. Kalau dia Ketawa-tawa. kalau adegan gergaji kaki dia wah, dia nggak boleh punya anak dia. Karena dia potensi takut abusive ke Betul, anaknya. betul. Terus mungkin juga gini, ini kan sebenarnya Indonesia ini memang keluasan wilayah dan kebanyakan orang, Pak. Ya, Jadi memang. mau APBN 3.000 M juga akan habis-habis juga gitu Habis, karena habis. ini subsidi ini. Tapi ya sekali lagi itu adalah tanggung jawab negara, ya kan? Betul. Kalau nanti ini susah juga sih. Oh gini aja aku punya ide nih. Kalau seorang keluarga nggak mampu membiayain anaknya daripada anaknya nggak jelas, geng motor dan lain-lain jadi kelitih. Oh di Jerman nggak ada neo-Nazi tapi ada di sini ada kelitih. Kelitih itu lebih serem dari ini, Neo-Nazi. guys. Neo-Nazi. Anjing. Itu Adri yang bilang itu dia. Bangsat kenapa saya? Jadi harus diurusin pemerintah, Pak. Ya. Ya kan daripada anaknya nggak jelas pendidikannya dan lain-lain, harusnya pemerintah nih harus yang turun tangan. Gokil. Kita Ya. dapat masukan dari pemerintah Jerman tadi dari Ya. Hamburg ya. Semoga bisa diterapkan di sini. Oke, kalau gitu terima kasih Gita Saf yang sudah mau ditelepon di musuh masyarakat lu. Gokil lu. Gokil. Dia jadi musuh masyarakat. Telepon. Mau ngobrol di sini ya. Gokil. Dan buat teman-teman yang punya ide punya pendapat soal child free langsung drop di komen dan episode minggu depan kita akan kedatangan Lucifer ya. Dia kalau nggak salah child free juga ya. Ya. Kalau sementara ini dia child free. Siapa ya itu nanti tungguin aja minggu depan. Kalau gitu saya Tretan Muslim pamit. Saya dan kami juga pamit. Sampai ketemu. Dadah. Nah.